Kerbau-kerbau semuanya nih, kerbau. Wih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Melakukan perjalanan ke sebuah desa memang melelahkan. Jauh, menembus hutan, perkebunan, jalannya ekstrim. Ini jalan off-road ya. Untuk masuk ke desa ini juga butuh waktu yang lama. Bukan hanya 1 menit, 2 menit, bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi memang butuh kesabaran, ya kan? Butuh kesabaran. Ini sudah sore, ya kan? Tapi saya ingin membuat senang penonton. Saya senang, penonton senang. Saya bisa silaturahmi dengan teman-teman yang jauh di pedesaan. Termasuk saya bisa silaturahmi dengan penonton semuanya. Terima kasih pokoknya semua yang selalu mengikuti channel Hewan N2 TV. Mungkin tayangan ini bisa menyebabkan bosan, menarik, atau apalah gitu ya. Tapi semuanya ini saya yakin, saya ingin mengedukasi semuanya, teman-teman semuanya. Selain edukasi, saya juga ingin memberikan semangat, motivasi. Saya bisa bersilaturahmi walaupun jauh, tapi saya senang, bahagia bisa komunikasi dengan teman-teman di jauh di sana. YouTube merupakan sarana komunikasi menurut saya. Bisa jadi tayangan, bisa jadi tontonan, bisa jadi hiburan, bisa jadi edukasi, bisa jadi informasi. Yang intinya saya ingin bermanfaat sedikit, walaupun itu sedikit. Walaupun gaya saya, cara saya bisa ngomong senang, asik, atau menjengkelkan, menjenuhkan, membosankan. Karena tidak mungkin saya memiliki kesempurnaan dalam memberikan tayangan. Tetapi saya ingin diterima oleh penonton. Walaupun tayangan saya seperti ini, tapi saya ingin berharap mendapatkan dukungan, mendapatkan support, apresiasi. Ya ada suka, ada duka, pasti ya dalam mencari konten. Kadang kan ada yang diterima, ada yang boleh, ada yang nggak mau, ada yang malu atau ditolak. Tetapi apakah itu semuanya harus saya ceritakan di penonton? Kan tidak. Tetapi semua usaha pasti ada masalah, ada kendala. Tetapi masalah itu bukan menjadi hambatan atau rintangan, atau justru saya menjadi lemah. Justru saya semakin semangat. Karena sudah 2 tahun saya 2 tahun lebih konten di kambing ini. Banyaknya masalah atau 1-2nya masalah itu yang saya hadapi. Justru sekarang semakin nikmat saya menjalani, karena ternyata masalah itu bukan masalah ternyata, tetapi semakin menguatkan diri saya, meyakinkan diri saya bahwa saya bisa untuk memberikan tayangan-tayangan menurut saya itu bagus dan asik gitu kan. Untuk semua penonton pecinta hewan N2 TV, terima kasih sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah ya, kalau pemirsa mungkin kalau dengan di daerah Jawa ya, ini jalannya kan halus-halus ya. Jarang ada juga hutan atau perkebunan yang luas, yang totalnya itu sampai ribuan hektar. Kalau di Lampung biasa. Di Lampung itu ada yang desanya memang cukup jauh, terpencil. Kayak sekarang ini, kalau dari rumah, karena beda kecamatan ya, jaraknya kurang lebih ya sekitar, saya harus menembus desa ini dengan jalan batu, tanah. Ini ya kurang lebih sekitar 3 jam ya, 3 jam ke sini. Mungkin kalau 3 jamnya di Jawa akan menempuh banyak kilometer. Kalau di Lampung ya sebenarnya nggak jauh, cuman karena memang
apa namanya, faktor jalan lah ya, faktor jalan, geografis gitu kan. Ini kan membutuhkan kesabaran ekstra, jadi jalannya pelan. Kalau motor cepet, tapi kalau mobil ya lambat, karena harus pelan-pelan, santai. Saya sendirian, ini sendirian. Tadi saya dari sekolah, terus kemudian ganti baju, terus saya meluncur ke sini silaturahmi tempat teman, ngonten, ada kandang kambing, terus kemudian ketemu kerbau-kerbau di jalan, saya berhenti. Intinya kalau ternak itu setiap orang punya pengalaman berbeda masing-masing ya. Maksudnya setiap orang dalam beternak itu memiliki perbedaan pengalaman. Terus kemudian kalau kita ingin beternak, ya pasti punya pengalaman tersendiri. Minimal konten YouTube itu jadikan perimbangan lah ya. Mungkin ada kendala, masalah yang sama, atau kita lebih baik belajar di YouTube itu untuk mengevaluasi, mempelajari kesalahan orang. Terus kemudian kalau ada trik cara pengurusan antara satu dengan yang lain, itu kita combine, kita jadikan satu, terus kita terapkan di kandang kita masing-masing. Tapi persoalan mental, sekali lagi ya, mental kita sebagai peternak itu pasti akan diuji. Setiap orang berbeda-beda, entah masalahnya masalah rumput, entah masalahnya penjualan. Kalau untuk dimulai masalah cara pembuatan kandang itu kita ya karena budget sedikit, pinginnya kita yang bagus, ini kan juga jadi masalah terkendala kita. Termasuk pemilihan bibit ya, pemilihan kambing dengan harga sama-sama 2 juta atau sama-sama 1.500.000, itu pasti nggak sama. Kalau kontennya saya di pasar itu hanya perbandingan. Kalau umpamanya kontennya hari ini di pasar harga segini, pengen kambing yang sama dengan yang di konten, saya pastikan nggak bisa. Karena di pasar itu kambingnya ya bisa pindah tangan, laku terjual. Nah, kambing itu hanya sebatas kalau di pasar itu pengennya pedagang itu, kenapa tidak menginginkan nomornya dicantumkan, ditanyakan banyak hal. Mereka rata-rata mau ngomong tentang harga, tapi kalau nomor ada yang mau ngasih atau enggak. Tapi pertama yang pernah saya disampaikan ke saya, sebaiknya konten YouTube di pasar itu jangan mencantumkan nomor pedagang, agar pasar itu semakin rame. Pasar itu saya konten di pasar dengan tujuan harapan pedagang itu mendapatkan positif. Jadi masyarakat semakin tahu kalau di situ ada kambing murah, kalau situ ada kambing-kambing bagus, harinya apa, masyarakat bisa datang ke sana dengan pilih sendiri, beli sendiri gitu. Karena harapannya pedagang itu kalau bisa masyarakat langsung transaksi dengan pedagang di pasar. Jadi pasarnya semakin ramai, kelihatan ekonominya semakin semangat gitu kan. Kalau ngonten di pasar terus kemudian nomor teleponnya dikasihkan ke penonton gitu, nanti yang laku bukan di pasar, cukup telepon pemilik yang saya konten di pasar, nanti telepon saja, nanti yang laku bukan di pasar tapi di kandang. Nah kan, itu harapannya. Karena belum tentu semua pedagang itu punya HP Android, belum tentu semua pedagang yang di pasar itu adalah anak muda. Ya kan, ada anak orang tua yang tidak mengerti HP, komunikasi. Kalau mungkin HP jadul bisa. Ini nembus ini ya butuh waktu berapa jam ya, tapi ya insya Allah lah sampai rumah. Nanti malam saya sudah sampai rumah. Nah, jauh
jauh, tidak ada perumahan, ini areal perkebunan. Nah, adanya di sini hilir mudiknya adalah mobil angkutan perkebunan di sini. Nah, suasananya kayak gini. Ini dulu kebun sawit, tapi sekarang sebagian besar dirubah jadi kebun tebu. Nih, ini di sini totalnya kalau nggak salah ya ada berapa ribu hektar ya, informasi dari teman itu kurang lebih ya hampir 5.000 hektar apa ya, 55.000 hektar. Ini menembus areal ini ya, ada banyak kecamatan itu, banyak kecamatan, mulai yang dari sampai tembus kecamatan Bangunrejo juga ada. Jadi sangat luas sekali. Kalaupun ke desa ini ya, memang kalau tidak diniatkan untuk silaturahmi ke tempat teman ya males sampai ke sini. Jalannya kayak gini, goyang-goyang ya kan, ekstrim lagi nanti kan. Ada tanah merah ini, kalau hujan saya nggak berani masuk ke sini kalau hujan. Kalau untuk yang mungkin daerah Jawa atau yang lainnya ya, lihatnya asik ya, off-road seperti ini. Tapi kalau orang Lampung sendiri, saya sendiri setiap hari makan yang kayak gini bukan asik lagi, membosankan. Jalannya kayak gini, mengandaikan gitu kalau daerah Lampung itu jalannya halus-halus kayak di Jawa gitu kan. Terus apa namanya, nggak seperti ini jarak-jaraknya. Mungkin di Jawa ya ada lah, ada di, kalau yang di perkebunan apa namanya itu kan, di Jawa ada sih milik perusahaan perhutani itu, pohon jati kan, itu ribuan hektar juga ya, mulai dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur itu kan ya. Kalau di sini nggak ada perkebunan jati, adanya sawit, karet, nanas, terus kemudian apa namanya, tebu. Nasihat lagi untuk teman-teman yang mau beternak. Jadi kesadaran kita untuk beternak harusnya kita pahami ya. Kita ternak itu harus ngerti tujuan, harus ngerti sasaran. Kita ternak itu berdasarkan pengen apa namanya, gengsi atau memang pengen ekonomi. Tapi rata-rata kalau di ternak ya ada gengsinya, ada ekonominya, lengkap sebenarnya. Sudah punya 10 pingin 20, punya 20 pingin 30, punya 50 pingin 100. Itu memang cenderung hawa manusia seperti itu. Kita sebagai manusia yang normal lah, pengen punya cita-cita dan harapan dan semangat. Tetapi itu dijadikan motivasi ya. Kita pengen 100, pengen 1000, itu jadikan motivasi, bukan ambisi. Kalau ternak itu dijadikan ambisi, saya rasa akan semakin susah kita mengikuti hawa kita. Rata-rata kalau ternak berdasarkan gengsi, ambisi, terus mengejar sesuatu yang mungkin lebih daripada kemampuan kita, bukan sukses malah tambah hancur. Intinya kita memang kalau berternak itu harus sabar, harus tekun, harus benar-benar cinta dengan usaha kita. Walaupun usaha ternak kambing, ternak sapi, semuanya butuh yang namanya ketekunan, butuh yang namanya keseriusan. Kalau waktu pasti bisa habis karena cari rumput lah waktu itu. Kalau toh tidak cari rumput ya berarti banyak modal yang kita habiskan untuk beli pakan kalau kita tidak punya bank pakan.
Karena rata-rata bukan hanya di Lampung, di Jawa dan dimanapun lah ya, tidak semuanya memiliki lahan yang luas untuk beternak, memiliki bank pakan. Rata-rata ya memanfaatkan lahan yang ada, yang terbatas, terus kemudian pengen menjadi ekonomi, pemasukan ekonomi atau sebatas tabungan. Menurut saya kalau ternaknya sampai 50 ekor babon, 50 ekor babon itu ya pejantannya butuh sekitar 4 sampai 5 lah ya. Itu bisa untuk ekonomi, kebutuhan ekonomi keluarga kita. Kalau masih pemula ya mungkin butuh waktu 1 tahun lah ya. Kalau breeding kan anak yang diinginkan ya, hasil breedingan ya, jualan anak, mungkin berarti kurang lebih ya 1 tahun sampai 2 tahun setengah baru ekonomi stabil. Tetapi kalau sampai 50 ekor tanpa ada bank pakan, mengandalkan rumput liar, ya maaf ngomong, kemampuan kita ngarit itu berapa sih? 5 karung sehari itu sudah capeknya luar biasa. Kalau semangat oke, tapi untuk kenyataan untuk cari rumput 5 karung sangat berat sekali per hari, apalagi kalau setiap hari. Ini akan sangat berat sekali. Maka 50 ekor itu kalau tidak punya bank pakan ya harusnya beli pakan. Bisnis ternak ya, usaha ternak. Yang paling untung itu yang orang yang jualan pakan. Orang jualan pakan itu untungnya banyak, lebih banyak daripada orang beternak kambing. Untungnya lebih banyak daripada, sekali lagi, orang yang hanya murni ternak kambing. Jadi kalau karena untuk menutupi kos pakan itu pakan beli mahal, sebaiknya sambil jualan. Jadi kita selain beternak ya jualan kambing, entah itu jualan kambing online, antar tetangga, dapat untung 100 200 ya kita kasihkan. Yang 200 untung 200 itu untuk beli pakan. Itu mungkin bisa. Tetapi sekali lagi, jangan sekali-kali ternak itu kita makan modal. Artinya belum dapat untung kita jual, terus modal kita pakai, lama-kelamaan habis. Nah, orang ternak kambing itu, sahwat ternak kambing itu beda orang dengan investasi di emas. Emas itu punya 1 kilo, perkembangannya segitu. Tapi kalau orang punya kambing 100, ya nanti nafsu lagi, pengen sampai 200. Jadi hawanya manusia untuk banyak itu, ya hawa serakah bisa, hawa emosi juga bisa. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan diri kita sendiri dalam berternak ya. Karena berternak itu tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Sangat tidak mudah. Akan sangat sulit, akan sangat dapat ujian berat buat kita semuanya. Tetapi sekali lagi, rumus beternak itu bisa dilogikakan, bisa tidak dilogikakan. Artinya belum tentu sama-sama ternak 50 ekor dalam 1 tahun semuanya dari 10 orang berhasil semua. Ada yang berhasil, ada yang gagal, walaupun semuanya terjamin. Dari kandangnya terjamin, pakannya terjamin. Mungkin nasib yang membedakan. Kadang ada yang mati, yang sebelah sini aman semua, ada yang kurus, ada yang bermasalah. Semuanya pasti akan terjadi dan ngalami. Kalau ternak kambing tidak pernah ngalami kematian, ya hebat menurut saya. Tapi rata-rata peternak kambing ya pasti ada yang mati lah, gitu kan. Kalau di Lampung daun singkong itu walaupun banyak memakan korban kambing, kambingnya pada mati, ya nggak kapok. Artinya ya adanya daun singkong, daripada cari rumput capek-capek kasih daun singkong. Kalau sudah terbiasa kan ya nggak
masalah kambing. Kalau belum terbiasa memang jadi masalah. Kalau daun singkong, cari daun singkong sekali bisa buat 2 hari, bisa 2-3 hari. Tapi kalau rumput nggak bisa sampai 2 hari 3 hari. Rumput itu nggak bisa disilase, sekali makan ya harus sekali habis. Kalau daun singkong kan bisa disilase, bisa disimpan. Kalau rumput ya busuk. Begitu ya pemirsa, ini perjalanan saya masih jauh, lama. Terima kasih telah mengikuti, selama ini telah mengikuti channel Hewan N2 TV. Kalau toh ada pertanyaan yang menyinggung, penjelasan yang tidak sesuai menurut teman-teman, tinggal disaring saja mana yang sesuai, mana yang baik. Saya menginginkan ini menjadi contoh ya, contoh motivasi, pengingat, bukan hanya manis-manis saja, tapi yang pahit-pahit, orang gagal juga perlu kita sampaikan. Seperti di YouTube sebelumnya, di saya kan banyak orang gagal saya tayangkan, walaupun orangnya nggak muncul tapi suaranya ada hanya sebatas kisah. Ya sekali lagi, bahkan saya masuk ke desa-desa mendapatkan cerita yang berbeda-beda, itu alami, tidak pernah disetting. Saya tidak pernah menyeting pertanyaan, semuanya mengalir alami. Karena apa? Saya menginginkan original informasi, original gambar, original cerita. Untuk apa? Saya yakin lah ya, dimanapun bisa mengalami hal yang sama atau menemukan titik yang sama. Yang namanya hidup itu semuanya pasti ada ujian, bukan hanya di ternak. Usaha apapun pasti ada yang namanya ujian. Ujian kesabaran, ujian ketekunan. Kalau ternak kambing itu untung semua, nggak ada ruginya. Mungkin orang se-Indonesia ternak kambing semua, nggak perlu kerja jadi guru, jadi PNS atau yang lainnya, atau pedagang. Pasti ternak kambing, daripada jadi pedagang rugi, lebih baik jadi peternak untung terus. Nah, artinya setiap usaha pasti ada kendala, ada masalah, ada untung, ada rugi. Hanya orang-orang yang yakin, yang tekun saja yang bisa sukses. Entah suksesnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetapi pasti ada kesempatan untuk belajar mengevaluasi dari kegagalan, kesalahan. Intinya semangat, yakin, ada ikhtiar, ada doa, ada usaha. Semuanya pasti mendapatkan hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.